ah lo jangan nakut-nakutin lah, gue bilang ini jam malam nih. Iya. Coba cek ke dapur. Bener-bener gue cek aja dapur juga nggak ada aktivitas, semua anak udah nggak ada, Kosong. tinggal nggak ada, bangku juga kerumbrak. Gitu kan, lo mendingan nyalain lagi deh lampunya kan gitu kan, masih tanggung nih. Iya. Beresin ya kan, coba nyalain, pas dinyalain tuh nggak ada yang jatuh. Di situ gue lihat sendiri, nyaksiin sendiri jenazahnya itu tuh udah kebengkak begitu, udah kayak buah karu gede, Hitam semuanya. hitam semua gitu. Kembali lagi bersama saya, Ritan, di channel Q Mystery Everyone Has Story. Hari ini kita berkunjung ke daerah Jakarta Selatan, bertemu dengan salah satu teman kita yang kebetulan adalah seorang karyawan hotel di daerah tersebut. Siapakah beliau? Kita kenalan yuk. Dengan siapa nih? Sorry bro. Bako, Dengan Bako. Saya panggil Om apa panggil Mas apa panggil apa nih? panggil Bako aja, Panggil Bako kita aja. seumuran. Gimana nih? Katanya ada cerita-cerita menarik yang pernah dialami. Ini kita menarik apa horor? Menarik tetapi memiliki unsur Oke. yang bisa kita bahas lebih lanjut. Jadi di tempat hotel tempat gue sebelumnya, Oh, itu oke. di daerah bilangan Jakarta Pusat, Dari Jakarta Pusat. daerah Jakarta Pusat situlah. Hmm. Gue kerja di situ, emang basically hotel ya, Oke. dari hotel. Di situ kerja sekitar kurang lebih 5 tahun lah. Oh. Itu nggak pernah nemuin kejadian-kejadian aneh. Tapi begitu ada kejadian-kejadian kayak gitu, gue agak-agak sedikit horor sih. Oh. Kalau misalnya lagi shift malam. Kebetulan kan kita divisinya di event. Oh, posisinya Main di event. event. Oke. Pada saat gue event selesai, kan pada rapi-rapi tuh anak-anak bangket semua pada bantuin beres-beres apa segala macam. Tinggal gue bertiga atau berempat orangan gitu loh. Pada saat beres-beres gue tinggal matiin lampu. Kan ada yang MOD juga tuh, jadi kalau di hotel itu MOD, manager on duty. Iya. Standby di situ, tiba-tiba kok gue kayak nyium bau hangus, Kayak ada yang kebakar gitu. ada kebakar daging. Tapi ya Oh. gue mikir mungkin anak kitchen nge-grill, cuman kan nggak, kan dekat juga tuh, Sama cuma dapur. kebatas sama tembok doang. Mungkin anak kitchen nge-grill, cuman nggak ada yang orderan lah jam segitu. Kan gue selesai event tuh jam 1:30. Oh. Makin deket gue makin bingung kan, ya kan, ini bau dagingnya kok makin nyengat gitu. Gue tanya sama teman gue, Dot, namanya si Dodi kan, Dot, lo nyium nggak? Iya nih gue nyium, jangan-jangan tadi gitu kan. Gue makin serem lah. Iya. Karena kan kita tahu Iya, sebelumnya ada hal kayak gitu. Gue bilang, Ah. ah lo jangan nakut-nakutin lah, gue bilang ini jam malam nih. Iya. Coba cek ke dapur. Bener-bener gue cek aja dapur juga nggak ada aktivitas, semua anak udah nggak ada, Kosong. tinggal nggak ada, bangku juga kerumbrak. Gitu kan, lo mendingan nyalain lagi deh lampunya kan gitu kan, masih tanggung nih. Iya. Beresin ya kan, coba nyalain, pas dinyalain tuh nggak ada yang jatuh, nggak ada apa. Kalau biasa kalau anak bangket tuh kan Ditumpuk. selesai acara kan biasanya bangkunya tumpuk Iya. tuh. Ini kayak suara jatuh kenceng banget, tapi nggak ada yang Nggak ada yang berantakan. Gitu. Udah di situ teman gue bilang, jangan-jangan ini nih. Ada sesuatu. Gue makin takut lah. Gue jalan ke kantor ngambil tas gue aja mau balik, gue takut. Dan itu baunya nggak hilang-hilang loh, sampai floor. Berarti itu satu ruangan mencium aroma itu. Enggak, yang kan gue bertiga, yang satu enggak. Oh, yang satu enggak? Yang satu enggak, cuma gue doang berdua. Gue tanya security kan, akhirnya gue panggil security, lu nyium nggak? Enggak. Oke. Gitu. Selain itu ada kejadian apa lagi tuh? Ya itu sih bau, terus kursi jatuh, gue ke floor, gue jalan. Tuh lift mati.
Cuman nggak bisa gue pakai lah gitu. Akhirnya gue lewat tangga darurat. Di situ aja teman gue kan bisa tuh, gue sama teman gue tuh, gue pisah. Bro, gue ke sono dulu, gue matiin yang ono dulu ya katanya. Ya udah, gue sendiri kepikiran gue sama yang teman gue bilang tadi. Anjir nih, gue bilang nih, gue serem banget nih kayak gini nih. Gue cek jam udah mau jam 2 tuh. Selesai beres-beres. Udah nggak ada kan, karena gue di sekitaran ballroom aja kan. Gue beres-beres, gue ke arah kantor, gue lewat floor lagi. Kecium lagi dong bau, Ya sama. bau angusnya gitu, malah makin tebel. Di situ gue makin kayak, wah, gue takut lah. Gue mau, harusnya kan gue stay di situ. Gue akhirnya gue putusin untuk pulang. Gue pulang, gue sampai rumah gue kepikiran gitu. Wah, apakah jangan-jangan ini dia ya gitu. Tapi sebelumnya memang ada kejadian-kejadian atau gimana? Sebelumnya ada kejadian. Jadi sebelumnya itu ada kejadian kayak salah satu dia kayak ngebakar dirinya sendiri di basement. Oh begitu? Ada ngebakar sendiri diri di basement. Di situ gua lihat sendiri, nyaksiin sendiri jenazahnya itu udah kebengkak begitu, udah kayak buah akar gede. Hitam semuanya. Hitam semua gitu. Itu dia ngebakar ada alasan atau apa tuh? Awalnya pas gue dapat kabar kebakaran ya, kebakaran gitu kan. Memang sebelumnya sih ada insiden juga di situ sebelum terjadi kebakaran. Ada kejadiannya sebelumnya. Sebelum terjadi kebakaran itu ada pembunuhan seorang wanita. Tapi gue nggak tahu, belum kepikiran kalau itu nyambung ke arah situ. Gue masih belum nyambung gitu. Cuman sidik punya penyidik ada indikasi. Ada indikasi. Itu gimana ceritanya yang tentang itu? Mana? Yang katanya ada pembunuhan. Jadi pembunuhan itu kan perempuan. Mungkin itu dia emang udah kebiasaan kalau sore makan di restoran tempat gua kerja lama itu. Dia parkir di situ, tiba-tiba ada pas gua jalan tuh, gua gak kepikiran ya. Pas gua jalan ada suara perempuan teriak. Gue pikir biasa aja lah, agar jauh sih di basement ya, parkiran gitu. Gue mikirnya apaan sih tuh, gue dipin aja, gue lewat. Dia itu pengunjung apa gimana? Yang perempuan itu? Ya gue pikir sih pengunjung biasa. Ternyata pas jam 5 itu ya, pas jam 5 abis maghrib lah, kurang lebih abis maghrib, gak lama ada seorang cowok lari-lari minta tolong bukain gedor dia punya mobil gitu kan, mobil di basement gue. Keluar, nih ada orang di dalam, bisa dibuka nggak? Oh, akhirnya rame tuh, udah mulai suasana makin rame. Dibuka, dia ambil kunci serep, sekitar 15 menit balik lagi. Ternyata si cewek itu udah nggak ada nyawanya, dia udah terbelungkup ke bawah gitu. Oh, tengkurap kayak gitu? Tengkurap ada di jok tengah. Terus disiram sama kayak apa sih, cairan untuk membunuh kuman yang buat kamar mandi. Oh, kayak gitu. Jadi mungkin untuk ngilangin bau atau jejak kali ya. Udah nggak lama sih, kontak sekitar 15 menitan, kita dari pihak hotel lapor dong ke polisi terdekat gitu kan, di Polres Jakarta Pusat kita lapor. Nggak lama dia datang, biasalah di sidik apa di penyidikan lah semua. Nggak lama tuh ambulan datang tuh, orang dibawa, jenazahnya tuh dibawa. Pas itu kan biasa siapa yang incas di situ di hotel, kita diinvestigasi satu-satu yang berhubungan, yang melewati daerah situ. Ya termasuk gue juga gitu. Cuman kan gue cuma sekilas gitu doang. Jadi yang lebih intens yang kayak housekeeping, security, terus apa namanya, parkir. Dia itu tahun berapa? Kejadian di tahun 2018 kalau nggak salah, di bulan April. Gitu. Terus lanjut gimana lagi ya? Nah pas diinvestigasi nggak lama kan, di antara itu tuh yang paling lama tuh emang departemen itu tuh, housekeeping, parkir, dia sama parking paling lama gitu kan. Akhirnya si polisi mungkin ngeliat kali kan ada gelagat apa kayak gimana kan, dia bisa ngebaca ya. Nah saudara ini izin sama manajer gue,
saudara ini Mau ditindaklanjuti saya dulu. bawa ke kantor polisi untuk dimintain keterangan lebih Lebih lanjut lanjut. lah kayak gitu-gitu. Terus nggak lama dia izin, oke saya siap. Eh, saya izin ganti baju dulu tapi ya kan kantornya paling bawah tuh di basement paling bawah. Nggak lama kita tungguin ganti baju. Gue kan di lobi akhirnya Ya. tuh. Nah dari lobi tuh udah bau kebakaran gitu, ada asap juga dari bawah. Kebakaran nih, jangan-jangan nih turun lagi udah pada teriak kebakaran udah pas di basement tuh Wah, full api api, iya. Terus nggak lama kita panggil damkar di situ. Abis itu panggil damkar dateng, masuk lagi tanyain ada korban nggak, ada korban 1 orang. Udah pas di api udah mati tuh sekitar jam 9 kurang lebih ya. Jam 9 api mati, dicek korbannya itu yang tadi mau Dibawa. dibawa. Oh. Terus si polisinya bilang, jangan-jangan ini ada keterkaitan Sama yang itu. Ya kan gue nggak tahu ya masalahnya gimana. Yang penting kita mah kerja aja Iya. kan. Cuman langsung tuh anak-anak mindset tuh udah wah jangan-jangan nih serem nih bakalan nih gini. Ya udah, cuman kita selama operation di hotel tuh kayak security yang lain setiap yang incas malam juga kita denger ya, cuma karena kan gue nggak pernah jaga malam juga. Suara klakson kan, jadi itu mobil parkir belum dibawa tuh buat barang bukti. Oh, masih ada posisi di situ. Selama kurang lebih 2 minggu. Oh, ditinggal. Nah itu setiap malam tuh mobilnya Nyala sendiri, klakson. nyala, ngegas, kelap-kelip, suara klakson gitu. Gue nggak percaya. Tapi gue di-share di grup. Jadi kita punya grup nih kan, ada grup. Nih kalau nggak ada yang percaya. Pembuktiannya. Bener bro, bunyi gitu kok. Kita serem yang ngeliatnya di basement sendirian. Ngeliat lampunya nyala-nyala sendiri gitu kan, sama suara tin kayak gitu-gitu. Ya berarti gue percaya tuh, gue agak mulai percaya. Oh berarti memang mungkin dia masih Masih ada di situ. ada gitu, karena atau dia nggak terima diperlakukan seperti itu mungkin ya kan. Ya gue baru percaya karena di situ ada gitu. Selama gue kerja di hotel itu gue nggak pernah kepikiran tuh yang namanya bakal serem lah, angker, enggak, meskipun bangunannya udah agak sedikit tua. Tapi kalau yang kan lu kan situ kan cukup lama ya. Iya. Kalau tahun 2018, lu keluar dari situ tahun berapa ya? Gue tahun 2018, nggak lama itu kejadian, gue langsung cabut di akhir tahun. Kan kejadian di April. Oh. November gue cabut. Tapi selama setelah dari April sampai lo cabut, ada kejadian-kejadian lagi selain yang bau bakar gue gitu. Gue sharing ke anak sales, sales departemen divisi gue. Gue sharing sama mereka gitu. Gue malam-malam nyium-nyium begitu terus. Ternyata teman-teman juga sebagian ada yang kayak gitu juga. Oh. Gitu kan. Kadang-kadang kalau bukan cuma malam-malam hari sih. Jadi kalau setiap hari Minggu kan ada SOD itu sales on duty yang terima-terima buat hari libur lah ya, ngejaga kalau takutnya tamu yang wedding datang apa segala macam. Dia kalau incas kan di kantor sendiri tuh. Dia suka nyium sekilas aja. Itu lokasi dari tempat kantor lo ke lokasi yang kebakaran jauh apa? Nggak jauh. Oh. Nggak jauh. Maksudnya cuman seharusnya ya ngelewatin terus kita. Ngelewatin terus. Sama-sama di basement floor. Tapi kejadian yang boleh dialami sama teman-teman lo itu cuma sekedar bau aja. Bau. Sama kalau kata gue menurut housekeeping juga cewek nangis. Cuman gue nggak pernah ketemu nggak pernah kayak gitu-gitu. Kalau gue kemarin yang pas yang event itu aja tuh, begitu baunya nyengat banget. Emang baunya nggak enak sih, kayak bau anyir gimana sih? Bukan daging sih. Apa ya, baunya nggak enak gitu loh. Kayak kulit, daging, pokoknya kita kalau lagi bakar-bakar sate kayak gitulah. Udah kelamaan. Itu kan ada pembunuhan. Ada pembunuhan terus ada security. Udah berjalan 2000, udah dibilang tahun 2018 itu kan akhirnya terbongkar tuh. Menurut cerita yang di sana, itu ada hubungan apa sih mereka? Kalau hubungan apanya gue nggak tahu. Karena kan memang dua-duanya udah nggak ada. Cuman pas kita selidikin ke keluarganya si security itu,
apa namanya, si istrinya juga paham. Maksudnya si istrinya paham, sebelum kejadian tuh mereka janjian nonton. Dia cerita ke manajemen. Sebelumnya kita mau janjian nonton nih. Ternyata pas aku susulin, tiba-tiba dia bilang, udah kamu pulangnya duluan. Aku lagi dapat masalah, tapi dikasih dulu 900.000. Oh, 900.000. istrinya itu. Istrinya. Banyak amat nih mas, kata gitu kan. Udah pokoknya pulang deh. Pokoknya aku lagi ada masalah. Itu menurut keterangan istrinya. Pas nggak lama dia pulang, dia di WhatsApp sama istrinya. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa yang terjadi sama diri aku, tolong dimakamin di makam dekat orang tuanya, kayak gitu. Berarti kan dia memang udah ada niat udah bakalan udah niat bakalan mau ngebunuh dirinya sendiri. Akhirnya memang kurang lebih 2 minggu lah keungkap gitu. Dari peristiwa pembunuhan itu. Iya. Itu memang saya pernah dengar itu. Gue pernah dengar itu cerita. Kalau nggak salah itu apa namanya? Ada orang suka parkir mobil di situ kayaknya deh. Iya bukan sih bang? Iya, jadi bang kita juga kayak nggak tahu ya dibilang kecolongan apa enggak. Entah dia cuman belanja roti satu parkir, apa segala macam. Kita kan biasa anggapannya semuanya tamu. Kan itu parkiran luas. Iya. Anggapannya itu tamu itu tuh yang gua alamin selama gua kerja di situ. Yang paling menakutkan karena mungkin gue tahu kejadian juga sih ya. Kalau gue nggak tahu kejadian mungkin gue nggak anggap itu serius gitu. Karena gue tahu kejadiannya, gue tahu kronologisnya juga. Jadi gue setiap bau angus gue parno. Udah pasti kepikiran yang itu. Udah pasti kepikiran yang itu. Apalagi gue sampai lihat loh. Gue lihat ketemunya gitu. Gue lihat kondisinya gimana. Itu selain divisi lo, divisi lain yang tadi disebutin kayak parkir, terus security, housekeeping, itu dia ada cerita-cerita sendiri nggak yang pernah sharing ke lo? Ya sharingnya paling kayak gitu-gitu aja sih, teriak. Tiba-tiba wanita teriak, cewek, wah teriak. Terus apa namanya, bau udah pasti. Dan sampai sekarang yang gua tahu sih ya itu yang tempat dia ngebakar diri sama yang tempat si cewek itu juga udah serem banget. Jadi parkir mobil di situ juga katanya udah nggak nyaman lah. Emang kondisinya gelap sih. Hotelnya juga udah tua kan. Hotelnya tuh dari tahun 1995-an sih, udah tua ya. Udah tua. Itu yang apa namanya, lokasi pembakaran itu di ruang ganti kan atau di mana tuh? Kayak di ruang loker dia lah. Berarti boleh dibilang lokernya mereka juga angker juga dong? Pasti. Teman-temannya juga pada bilang suka ada yang suara-suara lah. Suara-suara kayak barang jatuh apa. Mungkin kalau gua pasangin kamera infrared banyak barang-barang kali yang kayak gitu kali. Cuman kita udah nggak kepikirin itu kan karena loker nggak jauh, loker dekat masjid juga. Setiap kita kalau mau ke masjid pasti ngelewatin itu. Nggak lama tuh naik dikit itu udah kantor gue. Jadi berarti posisinya emang nggak jauh ya? Posisinya emang nggak jauh karena memang staffing semua ada di area situ, selebihnya tamu. Itu kalau masih ada nggak teman lo di yang masih kerja di sana? Kalau sekarang sih teman-teman yang paling dekat sama gue udah nggak ada sih. Nggak ada. Karena kan hotel udah nggak operation. Oh nggak operation ya? Terakhir temen lu yang masih ada di sana, apakah ada kedengaran peristiwa-peristiwa lagi di sana? Enggak sih. Gue nggak setelah gue udah pindah ya kan, udah jarang kontakan sama mereka. Maksudnya yang ngobrol-ngobrol tentang kejadian-kejadian itu. Dan gue kayak nggak mau inget-inget juga. Serem. Takut ke bawah-bawah lagi ya? Iya, maksudnya gila itu gue nggak tidur loh pas ngeliat kejadian itu. Terus abis kejadian event itu, gue bikin event juga kayak yang ketutup auranya. Harusnya ekspektasi gue nih sekian nih, tiket gue habis sekian, gak kejual semua. Oh, bisa karena ada imbasnya juga kali ya? Mungkin, jadi kan sempat ada pemberitaan di online, berita-berita online gitu juga. Jadi mengurangi pamor. Lumayan. Kita keganggu lah. Efeknya cukup besar ya? Iya. Oke. Itu salah satu cerita pengalaman yang menarik itu. Yang serem. Iya. Boleh dibilang
gue nggak kebayang ketika lu ketemu di sana terus lu ngelihat ada orang yang udah gosong kebakar, baunya bagaimana, gue nggak bisa ngebayangin tuh. Tapi gue salut lu bisa ngelihat kayak gitu. Setelah gue lihat itu tuh gue kayak yang makan gak enak, tidur gak enak gitu loh. Pas ngeliat, jangan kan yang ngeliat yang kebakar, yang ngeliat yang nggak kebakar aja gue udah gak enak ngapa-ngapain. Lumayan loh pas kalau kata si penyidik ya, itu sekitar udah 2 sampai 3 jam lah dia tergeletak. Yang pas nggak ketahuan di dalam mobil terus disiram sama cairan. Itu penyelidik sempat bicara nggak? Itu dia matinya karena dia apa, dicekek kah atau ditikam kah? Dicekik. Oh dicekek. Jadi setelah itu ditemuin kayak Ada jeratan gitu, jeratan bekas itu. jeratan. Dia terus nggak lama ketemu sama plastiknya. Oh, bukti terus itu nih. ketemu sama kalau talinya itu di motor. Oh, di motor si pelaku. Akhirnya makanya udah ketahuan Oh, gitu. udah Nggak pasti lama dia. ketemu pas di kendaraannya dibuka, di joknya udah ada tali. Pasti bekas ngejerat. Udah arahnya udah ke sana. Nggak lama dicek lagi CCTV juga kan nggak terlalu berfungsi banget ya. Akhirnya kita kuatin lagi, polisi ngeliat di CCTV yang di minimarket terdekat di situ. Ternyata bener dia lagi belanja itu. Belanja yang buat cairan itu ya? Berarti udah. Cuman ke keluarganya gue nggak tahu lagi selebihnya. Udah close gitu. Cuman ya kita yang masih operation kayak sedikit kayak ganggu paling awal-awal aja. Itu ya? Yang paling parahnya itu ya yang sebelum mobilnya dibawa. Pas mobilnya dibawa sih udah agak mendingan aman. gitu. Yang mobilnya yang belum dibawa tuh yang ganggu banget. Security. Selama mobil masih di situ, itu area dipakai buat parkiran mobil lain apa? Enggak. Karena Close, udah garis bener-bener close. polisi. Garis polisi. Itu yang pertama kali manggil lo, yang lu dengar kan ada teriakan cewek tuh, buk gitu kan, ada teriakan cewek jam 5 pagi, jam 5 sore, terus ada cowok yang teriak-teriak suruh bantuin buka, itu siapa ya? Itu cowok itu suaminya. Ternyata Suaminya. suaminya si korban. Suami si korban. Ah, Berarti orang Chinese sih. orang Chinese. Gue nggak tahu kalau dia punya hubungan atau apa, gue nggak tahu detailsnya. Terus pas lagi diketemuin di pon bekas-bekas barang-barang kebakaran juga dilihat emang ada tasnya sih, cewek sih. Oh begitu. Ya mungkin banyak yang bilang itu perampokan. Cuma kalau perampokan nggak mungkin lah kan dia ini, mungkin atau ada hubungan ya gue nggak tahu. Ini misteri yang sangat menarik karena boleh dibilang di apa namanya dialami oleh orangnya langsung, pekerja langsung. Iya, jadi di lokasi langsung. teman-teman yang kerja di situ kan jam-jam segitu kan masih rame. Iya. Maksudnya lagi banyak. pas ada yang mau masuk, ada yang mau pulang. Ganti Jadi- shift ya? Jadi rame, iya. Kadang-kadang yang kan balik pada jam 5, nggak jadi jam 5. Anak-anak nggak langsung balik tuh pasti kan Nongkrong kayak dulu nongkrong biasanya. dulu. SBT Iya. kalau kata orang Ngopi-ngopi hotel dulu tuh ya. SBT ya. Begitu udah kejadian gitu ya rame. Jadi mungkin hampir 80% anak-anak hotel tahu semua. Gitu. Kecuali yang libur. Mantap ceritanya. Teman-teman, Q Mystery yang ada di luar sana, itu adalah salah satu cerita yang menarik yang untuk kita dengarkan. Pengalamannya cukup menegangkan karena dialami langsung. Baik itu ada bau aromanya, ada bangku, ada suara yang terjatuh dan semuanya. Dan bagi teman-teman semua yang ada di sana yang memiliki cerita yang menarik juga, bisa kirim ceritanya ke bawah deskripsi kita via DM atau via email. Karena kita akan pilih salah satu dari kalian untuk duduk seperti teman kita si bro siapa? Bako. Saya Ritan dengan Bako. Q Mystery, Everyone Has Story.